Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian. Hari ini kita sudah melewati sebuah proses audisi dari kontes overclocking amateur overclocking kontes amateur overclocking turnamen 2014 yang cukup panjang dari jam 10 pagi hingga tadi kurang lebih jam 5 sore. Dan akhirnya hari ini kita berhasil memilih sekitar 12 tim, jadi 24 orang. 12 tim overclocker amatir yang nantinya akan bertanding di AOCT 2014 Yogyakarta. Jadi babak selanjutnya. Alasan audisi ini terjadi adalah kami harus memilih overclocker yang kami rasa pantas. Maka kami meminta mereka untuk melakukan sejumlah tugas. Mulai dari misalnya tadi itu ada knowledge, jadi kami menguji pengetahuan umum dan konsep-konsep overclocking yang mereka mengerti. Kami memastikan bahwa mereka betul-betul mengerti sistem apa yang mereka jalankan. Ini penting karena kami tidak ingin mereka datang situ hanya ingin oprek-oprek tanpa tahu apa yang menjadi esensi dari pengubahan setting tersebut. Kemudian yang kedua ada perakitan komputer, perakitan PC. Di perakitan PC ini kita bisa lihat berbagai orang yang cukup cekatan dan sangat nyaman untuk memegang sistemnya sendiri, dan mereka juga di hari lomba nanti akan dibutuhkan ya untuk merakit komputer dengan cepat. Jadi mereka mungkin saat troubleshooting itu butuh membongkar sistem yang memasangnya lagi dalam hitungan menit. Jadi ini adalah salah satu bentuk tes skill yang mereka harus punyai. Dan pengujian yang belum ada sebelumnya adalah pengujian overclocking. Biasanya kami hanya meminta mereka menjalankan tugas-tugas overclocking ringan, tapi kali ini kita meminta mereka untuk mengeluarkan skor. Skornya cukup sederhana, yaitu benchmark 3D Mark 11 Physics Test. Sangat singkat, kurang dari 40 detik, kurang dari 1 menit. Namun tes itu sangat mencerminkan istilahnya kemampuan para overclocker di level mereka ini. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa overclocker di level amatir sangat anti sekali untuk bermain dengan variabel-variabel yang rumit, memori misalnya. Padahal pada benchmark 3D Mark 11 Physics, tuning memori adalah suatu hal yang sangat berpengaruh. Baik, mungkin saya mau lihat sedikit tabel yang hari ini. Jadi kami sudah berhasil mendapatkan 12 tim ya. Nah, dari 12 tim tersebut kita sudah bisa lihat adanya perbedaan dari berbagai macam overclocker. Di sini kita membagi dua ya. Satu overclocker menjalankan pengujian hands-on knowledge dan juga pengujian merakit. Total nilainya 20 poin di situ. Kemudian satu overclocker lain memilih untuk mengerjakan bagian overclocking. Audisi individual ini kami anggap penting untuk mencerminkan apakah tim ini betul-betul pantas lolos sebagai tim. Karena dilihat dari AOCT sebelumnya, kami pernah mendapat tim yang partnernya tidak mengerti overclocking. Sebetulnya hal tersebut sah-sah saja karena mungkin diajak overclocking untuk melihat overclocking itu seperti apa dan menimbulkan niat overclocking. Namun kali ini kami ingin memastikan bahwa semua peserta, jadi kedua tim member tersebut mempunyai skill overclocking yang layak untuk berlomba di AOCT. Kalau kita lihat di sini ada satu tim yang hari ini cukup spesial ya. Jadi tim dengan nomor registrasi 4 tadi, nama timnya OC44. Ya betul, OC44. Dengan membernya Ivan dan Bayu. Dua orang ini mendapat nilai tertinggi. Kenapa dapat nilai tertinggi? Terutama yang mau saya highlight adalah di bagian overclockingnya, yaitu Mas Bayu tadi yang mengerjakan, di mana mereka mendapat skor overclocking yang sangat tinggi. Untuk mereka hanya diberi 10 menit untuk melakukan overclocking dan mendapat skor seperti demikian. Jujur saja kami sebagai panitia cukup kagum, karena kami sendiri mungkin kalau belum kenal sistemnya mungkin agak susah menghasilkan skor seperti demikian. Belum lagi kami sengaja memilih motherboard yang tricky untuk itu, yaitu Gigabyte GA Z97M D3H, yang memang motherboard tersebut tidak dilengkapi oleh power on button, tidak dilengkapi dengan postcode LED walaupun akhirnya kami memberikannya. Tapi motherboard ini memang terkenal di beberapa overclocker cukup tricky di bagian tuning memori, walaupun sebetulnya kalau sudah paham sangat mudah melakukan tuning memori, dan juga sebetulnya sangat menyenangkan tuning memori di motherboard tersebut. Kita bisa lihat dari kedua belas tim yang lolos mempunyai tendensi mirip, yaitu mempunyai skor overclocking yang tinggi sekali. Kami jarang melihat
kami sebagai panitia jarang sekali melihat tim yang istilahnya tim yang memiliki skor rendah di bagian overclocking untuk tidak lolos. Kalau kita bisa lihat di sini, saya bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 tim yang memiliki skor di Station 3 lebih dari 12 poin. Sorry, maksud saya lebih dari 10 poin. Jadi ada yang 12, ada yang 14, ada yang 16. Dan semua orang yang memiliki skor Station 3 yang bagus hampir pasti lolos. Sedangkan dari semua peserta yang lolos, kami melihat bahwa di sini skornya tuh ada yang rendah sekali, ada yang 0 bahkan. Jadi 0 itu bukan karena mereka nggak scoring, tapi karena mereka scoring cuman scoring nilainya default. Dan kami tidak bisa terima itu. Kami minta mereka overclock dan kami minta mereka meningkatkan skornya, namun peningkatan skor yang dihasilkan sangat kecil sekali dan tidak mampu menyelamatkan mereka untuk dapat poin lebih besar. Jadi yang pertama jadi highlight itu, ini yang membuat audisi kali ini menarik adalah kita bisa dengan model audisi yang baru seperti ini, kita akhirnya bisa melihat siapa yang sesungguhnya betul-betul mendalami overclocking tersebut. Kami tidak bilang bahwa yang tidak lolos ini tidak mendalami overclocking, hanya saja ya skill mereka masih harus perlu lebih diasah lagi. Dan di sini kita betul-betul melihat perbedaan yang sangat jelas sekali ya. Di Station 3 ini sangat jelas sekali mana yang betul-betul menguasai overclocking dan mana yang mungkin masih terbata-bata. Walaupun itu sangat wajar sekali, namanya juga amateur overclocking turnamen. Di sini kita bisa lihat, kemudian di Station 1 dan 2 di sini hanya ada satu tim yang skor Station 1 dan 2-nya rendah, istilahnya single digit, hanya 9 poin. Namun Station 3-nya 14 poin, tinggi sekali. Itu adalah tim Amikom OC Team 3. Jadi walaupun mereka sedikit rendah di bagian technicalities seperti knowledge dan juga mungkin merakitnya tadi ada sedikit mendapat nilai penalti atau bagaimana, namun hasil skor overclockingnya sungguh luar biasa. Kalau nggak salah 14 itu kedua tertinggi. 14 itu kedua tertinggi. Dan mereka selamat karena memang total skornya besar. Nah, di sini juga dari yang mau kami highlight lagi adalah bagaimana penempatan peserta pada setiap station yang istilahnya betul-betul menjadi spesialisasi mereka itu penting. Dan saya sudah katakan ini sejak pagi tadi bahwa pilihlah pilihlah tim member yang cocok untuk untuk menangani station tertentu. Ya, tadi pagi saya cukup kaget melihat ada salah satu overclocker, dan overclocker ini saya yakin sekali skillnya tidak sembarangan. Saya cukup kaget waktu melihat dia ditempatkan di station merakit. Jadi di station merakit dan istilahnya di hands-on knowledge merakit skornya bagus sekali, bahkan salah satu yang terbagus dari yang tidak lolos. Namun sayangnya ya mungkin karena dia memilih rekannya yang mungkin entah tidak nyaman dengan motherboardnya, mungkin tidak nyaman dengan settingnya atau dan lain sebagainya, atau mungkin juga belum terbiasa dengan time frame 10 menit. Selama ini kan lomba overclocking lama, atau banyak hal yang lain membuat rekannya gagal mencatatkan poin. Walaupun ini normal, nggak cuman banyak sekali yang tidak berhasil mencatatkan poin. Ada sekitar 1, 2, 3, ada 3 tim yang tidak berhasil mencatatkan poin pada skor overclocking. Namun ya sayangnya ya ini, jadi bagus di satu station namun sedikit kurang di station overclocking ini. Dampak dan efeknya besar sekali karena persaingan untuk masuk ke 12 besar AOCT ini cukup ketat. Begitu. Jadi dari hasil audisi ini sebetulnya kami sebagai panitia bisa memprediksikan bahwa besok ini akan terjadi pertarungan yang cukup seru antar setidaknya antar 7 tim. Karena di 7 tim ini kita bisa lihat mereka memiliki kemampuan tuning yang seimbang. Jadi punya kemampuan tuning seimbang, walaupun tidak menutup kemungkinan 5 tim yang lain juga mungkin bisa mungkin malam ini mereka belajar lagi lebih memperbaiki lagi strateginya. Dan besok itu kita bisa bilang adalah AOCT pertama di mana benchmark 2D menjadi fokus. Biasanya kita lihat AOCT itu benchmarknya cukup tersebar rata, ada benchmark yang memori sekali, ada benchmark yang GPU sekali, sedangkan ada benchmark yang CPU sekali. Sekarang di sini 2 dari 3 benchmark itu CPU dan memori sekali. Tuning memori ini kali ini menjadi hidup mati dari AOCT 2014. Kenapa menjadi hidup mati mereka? Karena kami sengaja membeli memori yang cukup bukan tricky ya, istilahnya
memori tersebut memiliki potensi performance yang tinggi. Sayangnya memori tersebut kadang-kadang dipandang sebelah mata karena ratingnya rendah. Memori yang kami pakai adalah Tim Zeus 1600C9, dan melihat ratingnya orang-orang kan bilang oh itu RAM value 1600C9. Tidak. Memori ini menggunakan IC yang dituning untuk overclocking. Ya, kami tidak pernah membuka sendiri memori Tim Zeus tersebut, namun dari berbagai macam pengujian yang kami lakukan di memori tersebut, dia punya timing karakteristik dengan mirip sekali dengan IC Hynix, dan banyak yang berani berspekulasi bahwa itu chipnya tipenya namanya Hynix MFR yang memang sangat menyukai timing longgar dan frekuensi tinggi seandainya sistemnya mampu menjalankannya. Dan tuning memori tersebut akan menjadi akan menjadi masalah bagi beberapa tim yang tidak biasa tuning memori. Tahun lalu AOCT kami memberikan memori yang speknya sudah tinggi. Kami bahkan pernah sempat menggunakan memori yang defaultnya waktu itu 2400 bahkan. Sorry, 2133C9. Mereka menghidupkan XMP dengan mereka tuning sendiri, beda tipis. Besok itu menghidupkan XMP dan mentuning memori secara manual, itu bedanya ya mungkin kalau diumpamakan bedanya bumi langit. Itu beda antara menang dan kalah, jauh sekali bedanya. Kita bisa bicara mungkin sekitar 5 atau 6% skor, di mana 1% skor aja pasti diperjuangkan. Dan kami memprediksikan pertarungan yang ketat di bagian tuning memori besok. Ada satu benchmark 3D yang dilakukan, yaitu di motherboard MSI sesi kedua, 3D Mark Firestrike. Dan di sesi ini 3D Mark Firestrike tersebut tetap membutuhkan bandwidth memori, walaupun ya tentu saja bandwidth memori yang tinggi tidak ada gunanya kalau IGP-nya sendiri tidak dituning gitu. Dan mungkin itu hanya menjadi satu-satunya stage di mana kecepatan CPU tidak terlalu menjadi fokus, tapi lebih ke arah kecepatan IGP dan juga tuning memori. Sedangkan stage pertama yaitu Super P32M sudah jelas sekali itu efisiensi antara setting CPU dengan memori. Lalu terakhir adalah benchmark Intel XTU. Intel XTU ini akan menjadi kejutan karena Intel XTU ini memiliki memiliki karakteristik yang mirip dengan Super P. Cuman pengaturan timing memorinya itu agak sedikit berbeda. Jadi di Super P mungkin ada yang pernah bilang Super P ini sedikit lebih menghargai timing yang sedikit lebih ketat, sedangkan XTU ini sedikit lebih menghargai frekuensi lebih besar. Kita tidak tahu efeknya seperti apa nanti di lomba. Yang jelas kedua-belas tim ini betul-betul memang sudah menunjukkan bahwa mereka pantas lolos, dan dan pastinya nanti kita bisa melihat persaingan yang ketat dan sejujurnya menggembirakan karena banyak overclocker Indonesia istilahnya sudah mulai lesu ya, istilahnya dari bagian tuning, mungkin kurang rajin mempelajari apa saja variabel-variabel yang bisa dioptimalkan. Namun melihat hasil seperti ini di AOCT Jogja, yang istilahnya AOCT di daerah, kami bisa cukup yakin bahwa komunitas overclocking di Indonesia dan juga kemampuan overclocking amatir di Indonesia tidak kalah dengan overclocker dari istilahnya dari negara lain di taraf internasional. Jadi kurang lebih begitu, dan saya berharap nanti di AOCT 2014 Yogyakarta ini kita bisa melihat pertarungan yang ketat dan juga menarik bagi komunitas overclocking di Indonesia. Selamat malam.